Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'madu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa bulan Ramadan sudah menginjak hari ke-22. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan puasa Ramadan di bulan suci ini. Alhamdulillah, nikmat sehat telah kita rasakan, nikmat syukur segala atas limpahan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah suci Ramadan pada tahun ini. Tidak lupa juga junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menderang seperti saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini akan menjelaskan tentang kesabaran, di mana sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat, innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146, Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, La khashinasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa ala khashirin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Ada beberapa definisi sabar, 3 macam kesabaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, sebagai mana yang Allah Ta'ala firmankan pada surat Thaha 132, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Dalam ayat di atas disebutkan perintah sabar dalam melaksanakan taat, yaitu seorang suami harus bersabar dalam memerintahkan istrinya untuk mengerjakan sholat. Memang seperti itulah tugas seorang suami. Ia harus bisa memimpin bahtera rumah tangganya dan memerintahkan keluarganya untuk melakukan kebaikan. Dalil lain adalah wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhahi
Dan bersabarlah kepada terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-Nya di waktu pagi dan sore hari dengan mengharap wajahnya. Ayat di atas adalah perintah sabar terhadap orang-orang baik yang senantiasa berdoa dalam menyeru di jalan Allah. Karena yang namanya pertemanan pasti akan dijumpai suatu hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, Allah perintahkan bersabar jika menjumpai suatu hal yang tidak menyenangkan dari saudaranya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Hal inilah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diajak berzina oleh istri seorang Al-Aziz di tempat yang sudah aman, lagi tertutup rapat, sehingga tidak mungkin ada orang yang tahu. Selain itu, istri Al-Aziz juga memiliki kekuasaan dan kekuatan terhadap Yusuf. Namun Yusuf mampu menghindari ajakan berzina dari seorang wanita yang cantik. Padahal diri sendiri adalah seorang pemuda yang masih belia, sehingga sangat mudah untuk tergoda melakukan zina. Akan tetapi Yusuf lebih memiliki bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, sehingga ia pun rela dipenjara. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam firman-Nya, Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Yang ketiga ini sabar jenis yang ketiga dalam menerima takdir Allah. Allah berikan Ta'ala firman, fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Takdir adalah sebuah ketetapan Allah. Dari takdir yang baik sampai takdir yang buruk, seorang muslim wajib menerimanya. Dia tidak boleh protes dengan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Karena setiap takdir yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Namun seseorang tidak boleh melakukan dosa dan maksiat dengan alasan takdir. Takdir yang telah Allah tetapkan wajib seorang muslim untuk ridho kepadanya. Akan tetapi perbuatan buruk yang dilakukan semisal dosa dan maksiat, kita dilarang ridho. Patut dibedakan dalam dua hal ini. Ketika seorang muslim tertimpa takdir yang buruk semisal musibah sakit atau kematian, ingatlah bahwa para rasul memiliki cobaan yang jauh lebih berat dibanding kita semua. Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk meniru para rasul dalam hal bersabar. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran para rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Demikianlah tiga macam kesabaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Semuanya memiliki tingkatan keutamaan yang berbeda, tergantung masing-masing orang. Ada yang lebih utama bersabar dalam menjauhi maksiat dikarenakan lebih sulit baginya dibandingkan dengan melakukan taat. Ada pula yang lebih utama bersabar dalam takdir Allah dikarenakan lebih sulit baginya dibandingkan untuk menjauhi maksiat. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.